warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Yusuf Dandi Asi dari Masyarakat Peduli Kuningan. Muncul lagi. Sini saya demani seperti biasa dengan Mang Yudi. Tambah satu personil ada Om Nurdin dari Gasak. Hari ini kita sedang silaturahmi dalam rangkaian tata kelola air dari Taman Nasional Gunung Cermai. Nah, di sini kita sedang silaturahmi. Semua udah nggak asing kemarin di video. Pak Dedi juga ada, juga di dengan Pak Bupati kemarin juga ketika saya dorong, teman-teman mendorong untuk sidak terkait permasalahan debit air yang ada di Talaga Nilem. Ada Om Anton yang walaupun sekarang wajahnya baru lebih bercahaya dan lebih ganteng nama juga. Cukur sudah jadi pangling. Cukur dengan Mang Darkim juga di sini ada. Ini di rumahnya Mang Darkim. Kita sengaja silaturahmi. Kalau kemarin kan kita ngobrolnya nggak jelas nih terkait dengan siapa? Om Anton ya. Anton. Kita dengarkan langsung sebetulnya apa keluhan yang disampaikan kemarin ketika saya dengan kawan-kawan dari Alamku membawa Pak Bupati bersama Pak Kapolres dan juga perwakilan audiensi waktu itu datang ke Talaga Nilem. Nanti kita dengarkan nih ke Om Anton dulu nih yang kemarin sempat motong di jalan karena ada beberapa permintaan. Om Anton kemarin teh. Ya, saya memotong ke satu perihal masalah jalan yang nggak ada tanggung jawabnya oleh pihak PDAM. Yang kedua yang bupati yang menunjukkan katanya PDAM udah ngasih bisa dibilang kompensasi apa itu masalah tuk. Itu yang saya tanyain tuh tuk induk yang dibangun dua tuk induk yang di HP kan jelas ada tulisan dua tuk induk. Itu di sebelah mana? Karena di wilayah sini nggak ada yang namanya tuk induk dua itu dibangun. Yang ketiga itu ada tuk yang belum dibangun dan kompensasi pipanya itu juga cuma hanya dikasih 14 batang pipa. Itu 14 batang pipa itu untuk apa? Untuk ke masyarakat? Iya, buat masyarakat. Udah cuma dikasih 14 batang. Yang ngasih siapa? Tuknya Memantul 14 batang itu. Itu waktu itu saya sama pihak tetangga saya itu ngambilnya di rumah kardus, katanya di rumah kardusnya dikasih oleh pihak PDAM. 14 Itu juga batang pipa berapaan? 2,5 inch itu ya. 2,5 inch. Itu juga sisaan. Udah sampai satu tuk belum dibangun, nggak dibangun. Kedua cuma dapat sisa pipa 14 batang. Nah, tapi pas adanya bupati utamanya Anton bisa dibilang komplain ya demo itu masalah jalan itu tersebut karena ada pegawai PDAM yang bilang katanya kompensasinya udah dikasih ke desa katanya. Pegawai PDAM-nya bilang ya, udah dikasih ke desa berapa katanya? Uang atau barang atau apa? Berupa uang. Kalau nominal uang saya nggak tahu ya, belum menemukan faktanya. Tapi Anton juga meminta ke pihak PDAM-nya, ke pegawai PDAM-nya. Kalau misalnya betul pihak PDAM udah ngasih uang, saya minta buktinya. Mau itu kwitansi ataupun itu berdasarkan, tapi pihak PDAM-nya sampai detik ini belum ngasih. Katanya bilangnya ke TKS lah, usut aja TKS gini nih. Kalau usut TKS itu kita memulai di awal lagi dong. Ribet bakalnya. Nah, sehubung ada Pak Bupati, makanya Anton langsung komplain masalah jalan tersebut. Katanya alhamdulillah nanti di titik temuin sama Bupati langsung akan dibiayain oleh sama pihak Bupati pakai anggaran Pemda atau apa itu tuh katanya. Alhamdulillah udah dapat titik temu. Tapi kalau misalnya PDAM ngasih kompensasi buat ke desa masalah jalan itu nol, nggak ada. Makanya waktu program Muskus juga masyarakat di sini pernah nanyain itu nggak ada jawaban gitu dari aparat desanya. Itu diwakilin sama kalau nggak salah itu Ulis sama Aksa Bumi. Itu nggak ada titik temunya masalah jalan itu tuh. Terus masalah tapi pernah ditanya Om Anton Punten motong, pernah nanyain nggak kompensasi dari PDAM ke desa itu? Saya pernah ada misalnya narusin ke Paku iya tuh gitu atau ke desa tuh kompensasi dari PDAM ke kita gitu. Kalau masalah nanyain itu saya belum. Tapi kalau dapat info-info ya dari masyarakat ada, tapi beda-beda itu mah info-infonya beda-beda. Mau itu ada yang 115 juta, ada yang 125 juta. Kan saya nggak langsung tudung poin nanyain, wah si nominal nih 125 juta. Nah, tapi saya mah pakainya meminta bukti nyata ke PDAM-nya langsung, tapi PDAM-nya ya tidak mengasihi. Padahal mah kita cuma kalau PDAM udah betul mengasihi ke desa, udah ada kasih buktinya, malah kita bakal ngebantu PDAM nih masyarakat di sini datang ke desa, dia
misalnya uang kompensasi itu betul udah kasih desa, otomatis kan langsung jalan Realisasikan. dibagusin. Betul. Nah kalau jalan udah dibagusin, manfaat utamanya itu bukan kita intinya. Kalau masyarakat tuh kebanyakan cuma space buat jalan kaki. Yang manfaat banyaknya itu ada PDA-nya sendiri. Iya betul. Hampir 24 jam bapak balik pakai mobil, pakai motor. Dulu atau sekarang Ya masih? sekarang. Iya, Oh, sampai sekarang itu masih Iya. bolak-balik PDAM. Iya bolak-balik. Ya namanya kerja. kan Oh iya ya. kan ngecek di situ manfaat baiknya kan ke siapa? Ke PDAM-nya Juga. Iya, langsung. sebetulnya buat mereka juga Iya. ya. Tapi Betul, siap. PDAM-nya juga kan malah no comment kayak itu kan jawabannya pas saya komplain itu malah nanyain tuk yang tahun 80. Tahun 80. 80 apa itu? Yang tuk yang lama tuh yang dibangun tuh yang apa yang dari PDAM-nya. Tahu nggak katanya selling profitnya ininya? Ya, saya mah nggak tahu. Tahun 80 ibu saya mungkin masih pacaran sama bapak saya nggak bisa. Terus pas pembangunan tuk itu juga kan belum ada jalan itu katanya. Jalan setapak itu dibangun pas akhir jabatannya Pak Kuyayat. Jalan itu udah dibangun, udah dibagus, Swadaya kasih itu. swadaya masyarakat Oh, itu Pak. kasih swadaya masyarakat. Kasih Tahun swadaya berapa, masyarakat. Pak Darkin? Tahun berapa ya? Akhir Pak Yayat aja ya. Ada 10 tahun ke belakang, 20. Belum lah. Nyampe lah. Nggak nyampe. Pak Tadi belum berapa tahun sekarang paling yang 221. Oh, berarti baru 3-4 tahun yang lalu lah mungkin ya. 10 ya. 2021-an lah. Soalnya ini kan mau 2021-an. selesai. Itu udah akhir. Oh iya ya. Soalnya tahun 2020 itu kita musyawarah sama masyarakat yang punya tanah di situ, alhamdulillah disetujuin semua, Dihibahkan lah ya. dihibahkan semua. Tahun 2021 dibangun, swadaya masyarakat, jalan bagus, masuklah adalah proyek PDAM pertama oleh PT Pastama. PT Pastama itu diganti sama PT Biopindo, ada Siti Janggala Manik, apa-apa TKS pembangunannya itu. Beko bolak-balik masuknya itu ya rusaknya sama Beko. Oh, berarti itu sebetulnya hasil swadaya masyarakat, cuman karena Beko bolak-balik jadi tidak kuat menahan beban, jalannya rusak. Rusak total. Nah, selama dari awal pembangunan PDAM atau PDAM itu ada proyek titik ke Indramayu, pembangunan di sana pernah ada perbaikan? Nggak ada. Belum sama sekali. Belum ada. Oke. Waktu jalan ditutup aja kan sampai saya mau dibawa ke polsek, mau dipidanain saya tuh. Gara-gara nutup jalan. Nutup jalan. Bukan nutup jalan, buka jalan. Oh. Saya tuh ngebuka jalan. Padahal mah saya buka jalan tuh buat space kaki loh. Bukan Iya. bukan space buat mobil masuk ke PDAM yang proyek bawa semen bawa itu bukan. Tapi saya sampai mau dibawa ke polsek. Waktu itu waktu ngebukain jalan itu tuh. Demi Allah, saksinya jajang sampai saya dibawa. Mani saya nelpon ke Pak Kapolsek minta backingan dong, kata saya. Aman ton, kata saya dukung. Nah, kamu mau buat masyarakat umum katanya, bukan buat hal bisnis pribadi katanya. Alhamdulillah saya didukung kayak gitu dibuka. Nah, sekarang udah kedengeran kan apa yang disampaikan Anton, kenapa Anton sampai berani motong menyampaikan aspirasinya langsung. Ini adalah keinginan masyarakat meminta pertanggungjawaban ke PDAM untuk perbaikan jalan itu. Alhamdulillah kemarin kan Pak Bupati sudah menyampaikan cenanya akan dibangun pakai dana pemerintah daerah. Semoga tahun ini bisa segera terlaksana gitu. Nah, sekarang satu lagi nih dari Pak Darkim. Pak Darkim gimana nih cerita menurut Pak Darkim dulu, sampai katanya punya Pak Darkim pernah marah-marah dulu kan pas pembangunan. Iya, kalau saya mah kan waktu masalah air untuk ini ngusulin udah diterima, dapatnya apa kadus ya. Udah saya Aman gitu ya. aman itu mah. Tapi untuk saya sendiri itu mau untuk melewat pipa ke sana ya. Tanah pribadi. Tanah pribadi. Kebon berarti kebon Pak. Saya kan Itu di buat- daerah mana berarti Pak? Tanahnya. Itu Bebelan. Atas berarti. Bebelan. Hari di dia mah ACC yang kita kan di rumah. Hari saya mah embung sebenarnya, embung urusan jung kawas gitu. Embung saya mah benar. Mana merantau kok jadi telepon gitu. Guys saya mah embung pokoknya. Tadi ulah sampai libat. Saya kira mau tegang untuk menghormatan sama Nyasi Hasan lah. Pemborongna lah ya. Pemborongna. Eta teh geus dilibatkeun ka jalan Kalebung ge tinu urang Kalebung geus kaluhur naik. Jadi Mangrove. jauh lah gitu ya. Heeh. Henteu deket mah deket, ngan cuma naik. Curam gitu ya. Heeh. Kan berhubung lewat kanu urang geus digali, urang mah peril. Ayeuna batu diberi 2 juta, nya batu kan terselubung. Susulundupan lah tadinya. Urangnya kan teh nyaho udah jarang 2 juta itu yang naon cenah Pak? Itu ada kompensasi. Kompensasi. Sekali.
Sekali. Untuk Tiap bulan ada ya? Teu aya. itu untuk tanah yang Saya dilewati. teh hayang langsung jeung PDAM teh hayang eta Yang nu bener. ditarik teh jeung masyarakat nu loba teh. Itu tuh berarti 2 juta itu kompensasi untuk tanah yang dilewati oleh pipa. Betul. Bebas. Ada pernyataan Pak surat Ada. memperbolehkan gitu, ada ya? Yang di sana enggak ada. Hah? Bapak pegang itu nggak pegang? Enggak, maksudnya? saya enggak dikasih yang di sana. Oh. Kalau di sini ada tapi enggak dibaca, enggak buru-buru mau Nah, tapi maghrib. ada suratnya. Ada suratnya tapi dipegang ke sana. Kalau yang di sana Bapak dikasih juga berapa? Ya itu di sana 4 juta, di sini 5 juta. Mana di sana mah panjang malah. Panjang. Oh, karena jalurnya panjang lewat ke tanah Bapak. 17 meter yang di sana. Itu pipanya di tanah apa di atas, Pak? Perjanjian minimal setengah meter Iya. ketanam. Hmm. Sekarang akhirnya timbul. Besinya. Oh, muncul. Muncul. Berarti ditanamnya kan seberapa senti ya tuh, Pak? Ya eueuh. Ari timbul gitu mah. Oh, berarti ini tanah, dia di atasnya nempel. Sedangkan posisi jalan ge lain jalan Iya. umum lah, jalan di muka karbon gitu. Timbulnya utuh tas setengah pak? Tadina setengah. Tadina setengah. Ayeuna sedangkan Pak Camat kan gaduh kebon di ditu. Diuruk ku Pak Camat. Das kan kendaraan mana lewat terus kan juga. Tapi akhirnya nongol pipa teh. Geus Itu di bahaya. pemborong teh sasih nu di kamera teh. Nggak tahu lah. Cibiru, Mungkin bukan pembohong Pak. Cibiru, Bapak sama Cibiru. Cibiru. Nyata be pokoknya. kan ku saya kena dia tahun sampai ayeuna batin. Oh, tindak lanjutnya. Jadi kalau Bapak mau karena memang ada kisah pribadi Betul. begitu tanah begitu pembangunan pipa lewat ke tanah Bapak tidak memberitahukan dulu kok tidak izin. Ya. Sedangkan tanah digalian gitu ya. Betul. Gitu. Oh, jadi Kepaksa lah. ada 2 permasalahan. Ini bukan kita bermaksud mundur atau bukan bermaksud memprovokasi, tapi ini bagian dari tabayun karena kemarin banyak nu DM ke abdi, banyak nu naroskeun eta cenah Anton cenah nu kemarin itu kek saya datang ke sana kita ngobrol langsung. Karena yang harus kita pahami bahwa tujuannya adalah baik. Anton ini pemuda di sini luar biasa, dia membela masyarakatnya di sini supaya jalannya bisa kembali bagus. Karena Anton dan Mang Darkim ini adalah saksi hidup bahwa tanah itu adalah jalan itu adalah tanah masyarakat yang dihibahkan untuk jalan dan dibangun dengan swadaya, bukan pakai dana desa itu mah ya. Dengan swadaya. Nah, akibat menurut penuturan teman-teman ini, saudara-saudara kita di sini, akibat bolak-balik mobil dan beko waktu pembangunan, akhirnya jalan itu rusak. Iya. Keinginannya berarti cuma sederhana, jalan halusan deui kan gitu ya. Nah, karena untuk permasalahan air mah di sini masyarakat tidak kekurangan ya untuk blok Pakuncen mah. Tidak, sebetulnya tidak, cuman pengen lamun hayang dirapihkeun bener-bener, hayang dirapihkeun nggak ditata ku desa. Iya. Apanya tuh, Pak? Paralel aktif Ya, pipana atau maksudnya kieu, airnya atau apa? lamun ebuk di mana, kira titiknya di mana, Oh, jadi masyarakatnya mau ngambil teh puguh tukuna. pupuk gitu. Kalau sekarang lamun ambil aya gimana, Pak? lamun aya bantuan teh, ya kan Nyerlang begitu. Iya, nyelang. Sakahayang gitu gitu. gani lamun nyelang teh. Ya, tuh nyerlang sakahayang Ya, berarti. Sama saya mah pengen nuntut ini janji PDAM yang mau pembasmian pipa-pipa cacing pengusaha-pengusaha ilegal. Tah, Oh, pipa cacing namanya. pipa Sampai detik benar. ini sekarang tuh nggak ada. Itu poin loh. Itu poin yang bakal tadinya yang bakal diwujudkan oleh PDAM tapi sekarang tidak ada. Kalau Bapak tidak percaya sama omongan saya, Itu datang siapa ke yang bilang tempatnya. dari PDAM-nya waktu pihak itu? PDAM Yang datang ke sini. akan ada pembenahan pipa-pipa cacing, tapi sungai kita dipenuhi oleh pipa cacing. Oh, ke Pengusaha- saya kemarin pengusaha ada yang ilegal. laporan, memang banyak Pengusaha banyak ilegal. pipa katanya di Desa sungai. juga ngomong gitu, desa juga. Itu Desa juga. sungai yang sungai di mana, Pak? Yang di Telaga Nilemnya, yang di Ciadunya. Di Kalau Cianjur misalnya di atas ya, ya. kalau misalnya ada alibi dari Oh, PDAM, nya urang kali itu mah. kalau ada alibi PDAM-nya, itu kan pipa-pipa masyarakat, ayo. Karena masyarakat tidak ada yang ngambil di tuk deket Ciadu semua. Tidak ada. Masyarakat di Telaga Nilem sebelah wetan semua. Ayo. Tapi itu bisa dipastikan ya, Ton ya. Bisa Tidak ada. dipastikan 100%, ayo. Kita datangin di sana. Itu Saya pernah ke sana, saya pernah ke yang sana. ngambil di tuk Ciadu, pipa-pipa itu adalah pengusaha ilegal semua yang tidak ada sayang profitnya ke desa. Tidak berizin ya. Ya, kalau misalnya ada izin, ada sayang profitnya di desa,
mungkin di desa ini kas kawan-kawan atau kas dusun itu udah gede. Iya. Kita kalau mau pembangunan nggak usah minta sumbangan Ya, lagi. nggak pusing lah ya. Ya nggak pusing. Harapan Ton, harapan ke pihak desa, ke pihak pemerintah. Harapan Apa? saya wujudkan jalan bagus, Eta hiji, pipa-pipa cacing dibenahi, kedua, atau ada satu belum dibangun Itu di mana Pak Tukna Ton? yang dekat pondok pesantren. Janji PDAM 3 baru dibangun 2, 1 belum. Kan kalau bukan janji dibangun ya, tapi mungkin itu nggak tahu ketinggalan, nggak tahu uangnya kemanain gitu. Soalnya ada satu tuk yang belum dibangun. Belum dibangun tuh udah fondasi atau udah berdiri atau belum, masih nol? Masih nol. Masih nol. Masih Itu nol. memang kata siapa mau dibangun tuh di sana? Dulu ada TKS-nya yang bilang katanya akan dibangun semua tuknya. Sama saya kan dicegah dulu tadinya. Kalau mau bangun ini, kata saya tuh, bangun dulu tuk induknya. Ya. Kan tuk induknya di dekat pondok pesantren itu. Ya, nanti kalau tuk induk udah dibangun, baru dibangun tuk ini tuk ininya. Pembagi, Nah, ya. TKS-nya mungkin salah paham, katanya si Anton mencegah tuk ini dibangun. Sama saya datangin. Maaf Pak, kata saya tuh, ada saksi nih, Babinsa RT apa-apa. Saya bilang, kalau mau ngebangun tuk ini, bangun dulu tuk induknya. Karena tuk ini tuh airnya di tuk induk. Kalau tuk induk udah dibangun jadi, udah bagus, nanti tuk ini baru dibangun, kata saya tuh, supaya ada penampungan airnya tetap berjalan ke Berjalan, masyarakat, betul. kata Ya, saya. jadi ada tuk pembagi lah Iya, ya untuk tapi masyarakat. TKS itu mengadu dombakan bahwa si Anton itu menghadangi nih pembangunan tuk itu. Lah, saya kalau menghadangi, wah saya tuh sekelasnya dong. Saya tuh masyarakat biasa, kata saya tuh. Logikanya kayak gitu kan. Nah, jadi dapat digarisbawahi bahwa Anton ini bukan dalam gerakan perlawanan, Iya. tapi gerakan Penataan. penataan. Oke, teman-teman semua, ini kita sudah lumayan panjang ngobrol. Yang pasti Anton ini sudah dipastikan tuntutannya hanya 3, dan itu semuanya demi kebaikan. Yang pertama adalah perbaikan jalan, karena jalan ini adalah jalan hasil swadaya dan hibah masyarakat. Yang kedua adalah pemberantasan pipa-pipa cacing, mencet Anton bahasana. Ini Pak Kapolres, Pak Kasat Reskrim, juga dari BBWS yang mengatur aliran sungai. Kami juga meminta, nanti kalau perlu kami akan bersurat untuk pembersihan dan perapihan pipa-pipa cacing dengan pembuktian bahwa itu adalah bukan pipa milik masyarakat ya Pak. Oke. Yang ketiga, Anton ini lebih mempertanyakan terkait pembangunan tuk yang sempat dibicarakan. Kalau toh memang nanti ada klarifikasi bahwa tuk itu ternyata dipindahkan, titiknya bukan di sana, tinggal disampaikan saja. Tapi kalau tidak, ini juga akan menjadi kisruh yang tidak akan selesai karena penjelasannya tidak sampai ke masyarakat sekitar. Oke, terima kasih Pak Anton, Pak Darkim, Alili, semuanya yang hadir di sini. Yang pasti kita tetap kepada prinsip kita, bahwa prinsip kita adalah gerakan penataan, bukan gerakan perlawanan. Karena segala sesuatu itu perlu penyadaran dari diri kita masing-masing, penyadaran dari lingkungan. Mari jangan takut untuk terus bersuara demi kepentingan masyarakat seperti Anton dan Mang Darkim. Terima kasih, saya Subdandi Asi, Om Nurdin dengan Mang Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.